Kelahiran sang jabang bayi adalah kebahagiaan bagi keluarga, terlebih bagi orang tua baru. Bagi mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang merawat bayi, tentu ini adalah hal baru dan asing bagi mereka. Terkadang mereka mendapat nasihat-nasihat tentang bagaimana merawat bayi dari saudara atau kerabat yang sebenarnya merupakan mitos atau kebenarannya masih diragukan. Lantas, seperti apa fakta dan mitos yang merebak seputar bayi? Inilah beberapa fakta dan mitosnya. Jika membeli perlengkapan bayi, gurita mungkin menjadi salah satu perlengkapan yang wajib dibeli. Pada masa lalu, orang menyarankan gurita digunakan untuk membebat perut bayi yang baru lahir agar tidak buncit, terlebih untuk bayi perempuan. Faktanya, perut buncit pada bayi adalah hal yang wajar. Proporsi tubuh bayi memang berbeda dengan tubuh orang dewasa. Ketika kita masih bayi, rongga dada kita lebih pendek dibandingkan dengan rongga perutnya. Ini menyebabkan rongga perut lebih bergerak dominan dari rongga dada. Ketika rongga perut bekerja, kita melihat bayi seperti buncit, padahal ini adalah normal alias sedang bekerja. Pemakaian gurita justru dapat berakibat fatal bagi bayi. Jika gurita diikat terlalu ketat, bayi bisa sesak dan tidak nyaman. Beberapa dokter masih memperbolehkan memakai gurita hanya agar bayi merasa hangat saja. Jadi pemasangannya juga tidak sampai menekan perut sang bayi. Selain gurita, membedong bayi juga merupakan hal yang sering disarankan para orang tua. Cara membedong juga diusahakan ketat di bagian bawah tubuh bayi agar kaki bayi tidak bengkok jika ia besar nanti. Membedong bayi juga disarankan agar si bayi tidak mudah kaget. Benarkah demikian? Faktanya, ukuran dan bentuk kaki anak yang tumbuh tidak mempengaruhi oleh cara ia dibedong ketika bayi. Ada juga faktor genetika yang mempengaruhinya. Jika salah membedong seluruh tubuh bayi, bisa menghambat gerak motorik sang bayi karena selalu dibatasi. Untuk bayi yang baru lahir, membedong bayi memang disarankan dengan tujuan agar bayi tersebut merasa hangat dan nyaman, seolah berada dalam dekapan sang ibu. Membedongnya juga jangan terlalu ketat, dan diusahakan bayi masih bisa menggerakkan tubuhnya sedikit. Pemahaman bayi harus dibedong agar tidak sering kaget juga keliru. Bayi sering kaget itu wajar, karena respon mereka masih beradaptasi dengan hal-hal baru di sekeliling mereka. Justru orang tua harus khawatir jika bayinya tidak sering kaget, karena itu bisa saja berarti respon bayi melambat. Kekhawatiran lain yang dialami oleh ibu yang memiliki bayi adalah pusar bodong. Banyak yang menyarankan agar pusar bayi ditekan dengan koin agar bodongnya terdorong ke dalam. Faktanya, menekan pusar dengan koin tidak mempengaruhi masuknya pusar yang bodong. Bahkan koin rentan dengan kuman yang bisa membuat pusar bayi infeksi. Pusar bayi yang bodong atau dalam istilah medis disebut hernia umbilicalis ini wajar selama bayi masih berumur di bawah 3 tahun. Hernia umbilicalis terjadi karena pembuluh darah bekas saluran makanan masih tersisa di pusar bayi. Tonjolan ini dengan sendirinya akan berangsur-angsur masuk ke dalam pusar seiring bertambahnya usia si anak. Jika memang pusarnya bodong hingga ia melewati usia 3 tahun, maka itu adalah faktor genetika. Tapi keadaan ini tidak berbahaya. Jika orang tua ingin memotong bodong tersebut juga bisa dilakukan dengan cara operasi. Orang tua kita mungkin sering berkata bahwa ari-ari atau sisa plasenta bayi harus dikubur dalam tanah agar jiwa sang anak tenang. Bahkan ada yang memberi lampu di sekitar lokasi kuburan ari-ari tersebut selama 40 hari. Apakah penguburan ari-ari ini memang bertujuan untuk menenangkan jiwa sang anak? Secara medis, kepercayaan tadi tidak ada hubungannya dengan perkembangan si jabang bayi.
Jadi, jika ari-ari dibuang begitu saja, sebenarnya tidak terkait langsung dengan apa yang terjadi pada bayi. Hanya saja secara etika, ada baiknya ari-ari tersebut tidak dibuang begitu saja, karena ari-ari merupakan bagian dari tubuh sang bayi. Mengubur ari-ari disarankan sebenarnya untuk mengantisipasi agar ari-ari tersebut tidak disalahgunakan. Di dalam ari-ari terdapat jaringan yang bisa dimanfaatkan, sehingga bisa saja diperdagangkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Selain itu, dalam plasenta dan tali pusat terdapat stem cell atau sel yang diperlukan dan kabarnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan cloning manusia baru. Jadi tujuannya untuk mencegah usaha cloning manusia yang sejatinya masih kontroversial. Di negara-negara maju ada undang-undang yang melarang penggunaan stem cell sebagai bibit cloning. Kuku pada bayi sering dibiarkan karena nasihat orang tua dulu tidak boleh menggunting kuku bayi. Jari-jari tangannya malah ditutupi sarung tangan untuk melindungi bayi dari cakaran kukunya. Faktanya, kuku bayi harus dipotong, apalagi pertumbuhan kuku bayi lebih cepat dari orang dewasa. Jika tidak dipotong, kuku tersebut rentan patah dengan sendirinya, ini malah membuat bayi menjadi kesakitan. Pada masa bayi sering memasukkan tangan ke mulut, kuku yang panjang menjadi penghantar kuman bagi tubuhnya. Menutup tangan bayi dengan sarung tangan malah membuat rangsangan taktil atau memegang pada bayi menjadi terhambat. Pakaikan sarung tangan pada bayi hanya jika malam hari atau ketika dia tidur agar bayi tidak kedinginan. Ada yang beranggapan jika alis bayi diolesi air liur ibu bisa menjadi tebal nantinya. Ada pula yang beranggapan jika kulit kemerahan pada bayi akan sembuh jika diolesi air liur ibu. Faktanya, tebal tipisnya alis bayi tergantung pada faktor genetika dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Jika alis ayah atau ibunya tebal, ada kemungkinan sang bayi juga akan memiliki alis tebal ketika ia besar. Hal ini tidak ada hubungannya dengan air liur ibu. Bahkan mengoleskan air liur ibu pada alis mata bayi bisa mengakibatkan rontoknya alis mata bayi karena air liur ibu tidak higienis. Sementara itu, bercak merah pada kulit bayi bisa disebabkan karena tanda lahir atau juga trauma pada saat lahir. Jika bercak merah ini adalah tanda lahir, maka sampai kapanpun bercak merah itu tidak akan hilang dan akan menetap selamanya di kulitnya. Jika kemerahan ini terjadi karena trauma pada saat lahir, maka bercak ini akan hilang dengan sendirinya tanpa diolesi apapun. Mengoleskan air liur ibu pada kulit bayi justru bisa membuat kulit bayi terkena iritasi yang disebabkan oleh air liur ibu yang mengandung kuman. Bayi yang sudah mulai belajar berjalan sering disarankan untuk menginjak rumput di pagi hari. Ini karena embun pagi yang ada di rumput dipercaya bisa membuat bayi tumbuh tinggi dan cepat berjalan. Faktanya, embun pagi tidak mempengaruhi pertumbuhan seseorang karena tinggi pendeknya seseorang dipengaruhi oleh faktor genetika dan nutrisi yang dikonsumsi. Jika orang tuanya ada yang tinggi, maka kemungkinan anak bisa bertumbuh tinggi. Selain itu, konsumsi makanan yang kalsiumnya tinggi juga bisa mempercepat pertumbuhan tulang bayi. Menginjak embun di rumput dipercaya membuat bayi cepat berjalan ada benarnya, karena embun tersebut dapat merangsang saraf-saraf yang ada di telapak kaki anak. Tekstur rumput yang lembut juga membuat kaki anak merasa nyaman dan memancingnya untuk melangkah. Namun ini juga hanya berdampak sedikit. Kegiatan lain yang membantunya untuk cepat berjalan adalah memberikan benda-benda yang disukainya pada posisi lebih tinggi agar ia berusaha untuk menggapainya. Pemirsa, itulah fakta dan mitos seputar merawat bayi. Semoga tayangan ini membuka pemahaman Anda tentang cara merawat bayi yang benar. I made a promise that I'll come home to you. Bring me back to you.